Semuanya, teman-teman. Oke, semuanya teman-teman, gue mau ngucapin terima kasih udah masuk ke Google Meet ini untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Terus juga gue mau minta maaf kemarin-kemarin kita belum sempat ngasih informasi tentang nikahan kita di sini di Belitung, dan makanya hari ini kita ngebuat acara ini supaya ngebuat Google Meet ini supaya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang tanggal 18 kita sudah melaksanakan akad nikah, dan tanggal 19-nya kita sudah melaksanakan sebenarnya kita nggak ada resepsi sih, kita cuma lebih ke arah makan malam, dinner, dan lebih intimate aja, ngobrol-ngobrol sama keluarga gitu. Jadi terima kasih semuanya buat doa-doanya juga yang kalian kasih buat kita. Kenalkan, ini Santi Tafril, dia adalah istri aku, gitu sih. Dan kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung aja ditanyain. Tapi lewat. Nggak apa-apa, nanya dulu. Kalau Okay. emang mau ditanya, ada yang punya pertanyaan bisa langsung nanya aja. Nanti ganti-gantian aja ya, teman-teman. Siapa yang duluan? Boleh. Mas Adipati, Syukri tabloidnya. Iya, siap. Nah, ceritakan Mas tentang suasana dan suasana pada saat ijab kabul itu gitu Mas. Kita kan jauh, kita nggak lihat. Nah, bisa diceritakan kembali Mas? Iya. Buat ijab kabulnya, jadi gini. Nanti kita juga bakal nge-share beberapa foto juga buat kalian, dan ada beberapa video juga. Tapi nanti kita akan alihin ke link yang emang kita kasih. Kalau situasinya waktu kemarin tanggal 18, waktu ijab kabul, yang pasti gue ini pengalaman yang sangat ini ya, deg-degan banget karena semua orang melihat ke arah gue di saat itu untuk melakukan ijab kabul, dan tapi gue bersyukur sih, maksudnya dengan adanya keluarga di Belitung juga, dan adanya teman-teman juga di Belitung beberapa yang melihat acara akadnya itu sendiri. Gue ngerasa dapat support yang banyak gitu di saat itu gitu, dan buat gue itu sangat besar gitu. Dengan kondisi yang lagi pandemi juga kan, mesti kita juga nggak mau bikin acara yang besar, dan emang kita maunya intimate banget, dan buat kita ini cukup banget dan cukup ngebahagiain kita banget gitu. Dan perasaan gue di saat gue ijab kabul adalah, pertama, gue tegang banget karena karena sendirian. Iya, karena sendirian, dan memang gimana sih, kayak gue sebentar lagi akan menjadi suami dan gue akan berumah tangga gitu, dan deg-degannya tuh mengarah ke gue akan mendapatkan kebahagiaan yang gue pengenin selama ini gitu sih sebenarnya. Dan ya setelah gue melakukan ijab kabulnya, gue sempat meneteskan air mata. Sebenarnya tidak meneteskan sih, sebenarnya nangis beneran, sebenarnya nangis deras gitu, nangis deras karena aku bahagia dan senang banget sih, intinya senang banget. Akhirnya di tanggal 18 gue sah menjadi suami Santi gitu sih, gitu. Kalau Kanti? Cantik. Iya. Apa perasaan aku juga? Yes, betul. Waktu itu perasaan aku sih mungkin hampir sama sih, tapi kan waktu itu si Dodot ini kan duduk sendiri dan akunya nggak ada di situ kan. Emang kita memilihnya untuk diumpetin dulu dulu akunya. Di balik layar aku lagi diumpetin, aku tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah nggak bisa bercanda, udah kayak diajak bercanda sama orang, udah nggak ketawa lagi, udah kayak, ayo Dodot, kamu pasti bisa melakukan ini sendirian. Dan akhirnya dia berhasil. Gitu sih. Sangat bangga sih sama Dodot. Apa yang akan ada dalam diri aku. Jadi lebih baik jaga diri sendiri dan jaga orang lain juga. Jadi cuci tangannya rutin, atau kalau misalnya nggak ada tempat cuci tangan ya aku pakai sanitizer. Terus yang pasti aku kemana-mana aku rajin untuk swab test. Karena benar kata Angga, aku lagi ada praproduksi. Oke, ada pertanyaan yang lain? Halo. Halo.
Halo Kak Dodot, cantik. Iya. Halo. Untuk Kak Dodot, Kak, gimana sih Ya. cara Kak Dodot untuk meyakinkan keluarga dari Kanti sendiri? Terus apa yang membuat Kanti sendiri akhirnya menerima lamaran saat itu dan akhirnya menerima Kak Dodot sebagai suaminya? Apa sih yang disuka dari Kak Dodot? Oke, tentunya tidak mudah ya untuk bisa menikahi Cantik karena memang sebenarnya ada syarat-syaratnya. Sebenarnya salah satu syaratnya adalah tentang agama sih sebenarnya. Maksudnya keluarga Cantik ini cukup kuat gitu, cukup apa ya, cukup bahasa gimana sih? Udah gue coba. Kayak dari kecil sekeluarga tuh udah kayak diajarin agama lumayan ketat ya. Apa ya? Ya, intinya menjalankan semua Harus menjalankan semua kewajiban yang harus dijalankan. dan itu salah satu syarat sebenarnya untuk gue bisa menikahi Cantik gitu. Dan ya syarat itu gue terima dan akhirnya gue jalankan, gue latihan, gue nggak mau ngomongin ini sebagai jadinya takutnya jadi apa ya, jadi intinya kalau agama gue tetap mau stay di diri gue sih gitu sebenarnya. Dan tapi gue menjalankan apa yang dibutuhkan sebenarnya. Dan buat gue itu memang syarat-syarat yang menurut gue baik sebenarnya untuk keluarga gue juga kan, karena kan memang itu menjadi fondasi juga buat keluarga gue sama Cantik nantinya gitu. Dan gue cukup bahagia maksudnya dapat syarat seperti itu karena itu semua datangnya dari hati gitu. Dan ya kita sepakat untuk terus menjalankan itu gitu sih ya nggak? Iya gitu. Terus tadi apa pertanyaan betul? Apa sih pertanyaannya, lupa. Kalau Cantik sendiri akhirnya menerima Dodot nih, apa sih yang membuat yakin? Hati yakin. Sebenarnya aku ini boleh ceritain kamu nanya aku menikah kan? Boleh ceritain. Jadi sebenarnya waktu itu aku galau dan pas dia udah nanya mau nggak nikah sama gua gitu kan. Terus akunya tegang. Terus dia bilang gini, gue nggak nyari pacar, gue nyari istri. Dan aku pun nyarinya bukan pacar, aku nyarinya suami. Terus of course aku galau mikirin dulu nih, orang baru kenal sama gue cepet banget tiba udah nanya mau nikah. Jadi proses aku meyakinkan diri sendiri adalah aku curhat sama bapak aku dan aku disuruh sholat istiqoroh. Dan ternyata aku kira jawabannya akan dikasih setelah berapa tahun atau beberapa lama gitu. Ternyata dikasihnya malam itu juga. Terus aku get to know him better. Dia meyakinkan aku sih untuk ternyata he's the one for me. And he's also he listens to my family too, so that's a bonus. Gitu. Ada pertanyaan lain? Halo. Ya, halo. Kak Dodot, selamat ya sama Kak Cantik soal pernikahannya. Terima kasih. Aku mau nanyain soal ini Kak. Aku dari Grade ID Hana. Aku mau nanya soal mas kawinnya Kak Dodot ke Kak Cantik. Dan ada artinya nggak sih gitu? Mas kawinnya itu sebenarnya kita nggak bikin seperti gimana juga, nggak terlalu gimana ya sebenarnya. Yang pasti cuman ngasih emas 32 gram. Udah sih, itu doang sebenarnya. Spesial Jadi sih. emang kita ngasihnya itu 32. Iya. Aku ngasihnya 30 gram emas dan cuman di dekor kayak gitu doang. Cantik dekornya. Mau lihat? Kita kasih lihat, mau lihat. Mau lihat dong. Mau lihat ya? Ntar lagi diambilin. Gitu. Jadi emang sebenarnya kita nggak ada tanda kayak tanggal berapa ini masih dibikin kayak gimana atau dibikin kayak lebih detail, itu enggak sih. Ya since kita berdua simple orangnya. Iya, karena fokusnya emang bukan ke ini. Sekalian kalau mau di screenshot boleh. Okay. Thank you Kak Dodot, Kak Cantik. Iya. Sama-sama. Dodot boleh. Gitu. Terus Halo. Ada pertanyaan lain? Ya, halo. Halo, saya Glenn dari Jawab. Tadi kan Cantik udah
cerita soal kenapa kok akhirnya bisa nerima Dodot ya. Nah sekarang aku mau tanya dari sisi Dodotnya si Dodot, apa sih yang bikin yakin bahwa Chanti adalah she's the one. Sama aku mau tanya nanti rencana kalian nih setelah sekarang kan udah resmi suami istri nih. Nah sekarang rencana kalian ke depan misalnya kayak bulan madu, lalu nanti Dodot karir di perfilman gimana, Chanti juga karir di musik gimana. Terima kasih. Ya. Oh ya selamat ya, semoga samawa. Amin. Thank you. Oke. Sebenarnya semua orang nanya itu sih. Kenapa gue memilih Chanti gitu untuk menjadi istri gitu kan. Semua orang nanya itu, dan sebenarnya dari kemarin gue jawabnya nggak tahu. gue jawabnya nggak tahu karena memang gue sangat susah untuk bisa berucap kenapa dan ini, kenapa itu, kenapa begini gitu. Gue nggak tahu. Cuman yang pasti perasaan gue memang memilih Chanti sebenarnya gitu. Maksudnya dari pertama kali kenal sama Chanti, gue punya perasaan gitu. Gue punya perasaan yang menurut gue kayak ini cocok deh jadi istri gue. Kayak dia bisa deh. Kayaknya ini deh. Maksudnya gue ngeliat potensial yang ada di dia gitu sebenarnya. Dan buat gue nggak butuh orang yang tiba-tiba sudah saklek, udah begini, udah jadi atau segala macam kayak gitu. Enggak. Karena gue merasa Chanti itu masih punya potensi besar untuk menjadi istri yang baik. Gue justru itu yang menjadi nilai besar banget. Gue tidak melihat seberapa kebaikannya Chanti, tapi justru gue melihat seberapa banyak kekurangan Chanti yang bisa gue terima. Itu sih kalau gue ngeliatnya. Intinya we complement each other. Ya, intinya we complement each other. Dan buat gue ya perasaan gue yang ngomong kalau Chanti memang ternyata orangnya gitu. Dan dengan berbagai macam dengan berbagai macam ombak yang kita laluin bisa sampai ke titik ini gitu. Dan buat gue ya jawabannya udah ada jawabannya gitu, dan Allah ngasih kita jalan buat sampai sini sih. Itu sih sebenarnya. Dan apalagi honeymoon. Oh ya, plan kita ya abis ini. Kita udah punya plan honeymoon sebenarnya. Cuman kita lagi ngeliat karena kan sekarang regulasi bandara dan daerah kan lagi berubah-ubah nih masalah pandemi kan. Jadi kita memang memikirkan itu dulu, bagaimana kita bisa jalan tapi kita baik-baik aja gitu. Dengan protokol yang baik, dengan sehat gitu. Maksudnya akhirnya kenapa kita tetap sekarang stay ada di Selatan Belitung sekarang nih, di Belitung, karena memang kita akhirnya menikmati dulu deh. Kemarin kita udah bikin acara ramean gitu, banyak orang kan. Sekarang kita mau istirahat dulu di sini, kita mau lihat ya, berduaan dulu kayak gitu. Dan buat gue akhirnya ini sebenarnya kita udah punya, kita mau ke Bali dan mau ke Banyuwangi gitu. Dan tapi itu masih belum fix karena memang kita baru dengar berita tentang regulasi-regulasi yang berubah. Jadi kita mengikuti alur itu dulu seperti apa gitu sih. Halo. Gitu ya? Halo. Hah? Oh, bentar. Oh, karir. Oh ya, bentar. Sorry. Tadi karir ya? Karir tetap sama lah. Maksudnya gue tetap akan menjalankan kerjaan gue sebagai aktor gitu. Dan gue merasa justru dengan gue sudah menikah membuat gue lebih matang lagi sih dalam bermain peran gitu sebenarnya. Karena kan menjadi aktor tuh membutuhkan mature dan pola pikir yang baik gitu. Dan buat gue justru dengan adanya keluarga di samping gue sekarang, gue justru harusnya bisa lebih baik menjadi aktor sih gitu sih. Chanti? Kalau aku dengan tadi nanya bermusik ya, aku masih akan fokus sama musik dan banyak banget lagu yang pengen aku keluarin, dan very soon aku juga akan ngeluarin single. Boleh nggak sih? Boleh. Terus selain dari musik, aku pun juga masih casting buat film juga. Jadi ya hampir mirip sih. Buat pekerjaan kita nggak ada masalah sama sekali sih gitu. Iya dong. Halo, Pak Dodot. Ya. Halo, aku Ilona. Ya, Aku Ilona dari Insert. Aku sebelumnya happy wedding ya untuk kalian berdua. Mau nanya dong Kak, tanggapannya mengenai kan ada tuh setelah Kak Dodot dan Kak Chanti menikah, ada juga yang komen hari patah hati nasional. Itu gimana dong Kak tanggapannya? Mungkin aku dulu dong. Ya, ini tanggapan dia dulu ya, Kita bersama. Tapi karena sekarang dia sudah menikah dengan aku, dia sudah bukan Cokiber lagi. Masih Cokiber kok, tapi buat di aja, ya kan? Di sosial media gue tetap milik kalian semua lah. Cuma gue milik Chanti seorang. Oke.
Gitu. Halo Kak Dodot. Halo. Kak Dodot, aku Zia dari Status. Kak Dodot mau nanya kan kalian kan ini katanya masih mau jalan-jalan, masih mau nikmati waktu berdua. Nah, berarti rencana punya anak itu akan ditunda atau seperti apa nih Kak? I know pertanyaan ini akan datang, guys. Oke, sebenarnya kita tuh nggak punya patokan untuk itu gitu. Dan buat kita di saat kita masih punya waktu jalan berdua, maksudnya kan ada waktu lah gitu. Maksudnya kita masih punya waktu sekarang nih gitu. Tapi kita juga tetap melakukan yang harus kita lakukan sebenarnya. Dan buat gua sama Canti sebenarnya kemarin kita juga udah ngobrol, kalau emang sampai dapat ya dapat, alhamdulillah gitu. Kalau memang nanti alhamdulillah. Ya, kalau nanti alhamdulillah, kalau sekarang juga alhamdulillah banget gitu. Tapi kalau memang ternyata belum dikasih sekarang juga ya nggak apa-apa, kita nikmatin waktu kita berdua gitu sebenarnya. Jadi memang kita nggak kepatok kita harus dapat kapan, kita santai. Jadi yang penting kita bisa bahagia selalu lah menjalankan hubungan ini gitu. Buat gue kita menjalankan ya yang kita bisa jalankan sih sebenarnya gitu sih. Konsep pernikahan karena kan dibilang unik dan sangat kuat di pantai dengan tapi apakah cantik jadi tinggal di belakang Kak jalan? Sorry. Suaranya nggak jelas. Suaranya putus-putus, maaf. Halo, ada Kak? Halo, suaranya ada tapi putus-putus. Aman nggak Kak? Coba ngomong ya. Halo, udah aman Kak? Oh, udah aman, oke. Oke, nih kan konsep pernikahan kalian dibilang sangat berbeda banget nih Kak, ada di pinggir pantai dan malam. Kenapa Kak Cantik jalan ke belakangan, Kak Dodot ditinggalin sama Kak Dodot nih Kak pada saat resepsi kemarin Kak? Oh, Tinggalin mana sih? ini dari video di Lambe Tura nih ya? Kasih gue. Sebenarnya ya enggak. Intinya kan memang kita kan harus naik ke tempat yang memang kita dipersilahkan kan, dan sebagai laki-laki gue tuh harus masuk ke tempat itu duluan gitu, dan jangan sampai itu ternyata licin atau gimana gitu kan. Jagain dulu. Karena kan baju dia sedikit susah tuh. Ya jadi emang gitu sih sebenarnya emang nggak sadar guys, maafin ya. Nggak sadar, maafin. Tapi emang ya, emang maksudnya di momen itu gue nggak sadar karena memang gue disuruh datang, maksudnya disuruh berdiri di tempat yang disuruh gitu, dan gue ya udah dari situ. Cuman ketinggalan Cantinya. Emang gue di belakang nih? Maka aku juga nggak. Iya, di depan deh. Oh, di sini di depan dong? Di depan aku. Oh iya benar, ada kursi, gue suruh lewat dulu, masuk. Baru kamu tuh kayak agak ke depan aku, tapi gara-gara kita mau berdiri sebelahan. Oh iya. Kanan aku. Enggak, kamu salah lihat berarti. Coba dilihat lagi. Nah, tapi akan gelar resepsi pernikahan di Jakarta nggak sih Kak? Kan teman kalian juga banyak banget nih Kak di Jakarta. Apa? Akan gelar resepsi pernikahan di Jakarta juga nggak sih Kak? Oh, resepsi di Jakarta sepertinya kita tidak akan melakukan itu karena memang sekarang kan lagi pandemi banget kan. Sebenarnya kenapa kita milih Belitung, kenapa kita milih di Sheraton Belitung ini, karena memang ini tempatnya tuh jauh dari mana-mana gitu, dan kita sadar banget kondisi pandemi sekarang tuh seperti apa gitu, dan buat kita orang-orang yang datang ke sini juga itu harus se-strict itu, maksudnya dengan cara protokolnya, iya protokol dan segala macam. Kalau di Jakarta kita takutnya nggak bisa nahan, takutnya kita maksudnya kayak tiba-tiba ada orang karena datang, maksudnya kayak entah dari maksudnya tiba-tiba datang aja tanpa ada di list atau segala macam, takutnya malah jadi berantakan dan malah kita tersorotnya jadi nggak enak gitu kan. Kita nggak mau bikin masalah lah, makanya kita milih tempat yang jauh supaya kita jadi strict banget di nikahan kita gitu sih. Gitu guys. Sama ya Kak. Terima kasih banyak. Amin. Halo. Siap. Ya. Ya, jadi sebenarnya kita udah punya rencana plan buat tadi ke Bali sama ke Banyuwangi gitu, dan tapi ternyata kan tiba-tiba protokol di bandara dan regulasi bandara berubah kan, jadi harus harus dari tanggal 21 dari tanggal hari ini ya berubah ya kan, dari tanggal ini berubah, dan buat kita akhirnya gini deh, daripada kita salah jalan akhirnya kita ke Bali kita pusing, harus ternyata kita nggak punya regulasi-regulasi yang kita jalanin ternyata nggak lengkap gitu, mendingan kita stay dulu sini, kita nikmatin dulu, karena kan kemarin di sini kita juga ramean gitu kan, maksudnya ada acara, ada keluarga, ada teman-teman dan segala macam,
kita kan ngumpulnya di situ gitu, dan sekarang kita mau nikmatin dulu Belitung, mesti di Satria itu gimana sih gitu, dan akhirnya kita di sini dulu 3 hari at least gitu, sampai akhirnya kita memutuskan nanti pas kita pulang ke Jakarta kita tetap berangkat ke Bali sama Banyuwangi atau enggak gitu, karena kan kita harus tetap tes lagi, kita harus tes PCR lagi, kita harus at least diem dulu di rumah berapa lama gitu kan, gitu sih maksudnya, takutnya kenapa-napa, mendingan kita mumpung kita udah di sini kita nikmatin dulu yang di sini gitu. Iya. Apa? Dari mimpi kamu. Itu mimpi apa? Jadi sebenarnya Dodot nih punya dream wedding. Oh iya. Tadinya tuh dia mau menikah di atas kapal. Tapi karena tidak memungkinkannya nanti kapalnya tenggelam, jadi mendingan kita nikahnya di pantainya saja sebelah air. Iya. Gitu sih. Jadi emang sebenarnya mimpi gue tuh nikah di outdoor pastinya, dan di pantai gitu, di laut lah, intinya di dekat laut gitu, di dekat air gitu. Karena gue suka banget sama pantai, sama laut, sama outdoor gitu, dan buat gue ini pernikahan yang menurut gue tepat sih di sini gitu, dan justru kebetulan memang ada tempat di sini dan kita bisa menikmati tempat ini gitu jatuhnya sih. Itu satu keluarga mendukung kita menikah di Bangka Belitung, jadi kita pun juga mengikuti keluarga suka itu juga, jadi kita oke. Iya. Menikah di sini. Kenapa di Belitung? Kenapa nggak di Bali? Kenapa nggak di Lombok? Kenapa nggak di tempat-tempat itu kan? Karena menurut gua tempat-tempat itu sudah terlalu ramai gitu, dan tempat-tempat itu sudah sering ada di foto, di video gitu kan. Iya, jadi gue cukup anti mainstream sih. Gue nggak mau di tempat yang sudah pernah dipakai buat nikahan sebelumnya. Jadi emang ya udah. Karena kan sebelumnya gue mau di kapal kan, gitu. Di kapal kan emang pasti jadi close banget kan, Makanya karena kapal ternyata susah dengan kondisi sekarang, jadi ya udah deh. Kita cari tempat dari pantai yang emang ternyata view-nya masih bagus gitu. Iya. Dan maksudnya dekat gitu dengan kita juga. Ini kan nggak terlalu jauh dari Jakarta juga, Belitung kan. Jadi kita juga nggak terlalu susah untuk approach ke sini gitu. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum dengan Adipati. Ya, Waalaikumsalam. Ya, saya Irfan dari Peluang Online. Saya ingin tanya, bisnisnya nanti masih jalan nggak? Kamera, kuliner, fashion, kan saya baca itu ditangani oleh Adipati Dolken. Itu masih jalan nggak? Apakah nanti sudah menikah akan dijalankan gitu? Kemudian untuk dijalankan oleh seorang pengusaha, tertarik bisnis juga nggak? Gimana? Yang terakhir nggak kedengeran, sorry. Tertarik bisnis juga nggak, Astrid? Jadi kan putra seorang pengusaha gitu. Cantik. Astrid atau cantik? Cantik, sorry. Ya. Ini baca ini. Wah, parah. Wah, parah. Siapa tuh? Parah yang. Terima kasih. Ya. Bisnis tetap jalan, maksudnya kayak bisnis sekarang yang gue pakai, gue jadi jualan nih kan. Bisnis baju isi money tetap jalan gitu, maksudnya bisnis video dan traveling gue memang sekarang lagi ditidurkan karena kondisi kan, kita lagi susah travel kemana-mana gitu, dan buat gue tapi itu tetap akan dijalankan karena sekarang regulasi sudah mulai bisa kita berangkat, dan buat gue itu tetap harus jalan karena itu adalah hidup gue gitu. Gue tuh suka banget traveling, jadi itu tetap harus jalan juga. Dan bisnis lainnya kita pasti akan berbisnis sih, maksudnya gua nggak akan stay maksudnya gua di umur gua tua pasti gua harus at least punya bisnis untuk saving gua di kehidupan nantinya gitu. Gua nggak mungkin cuma jadi aktor doang gitu kan. Tapi kalau Cantik coba. Kalau aku untuk sekarang lagi mau fokus sama musik aku dan juga peraktingan aku dan ke Dodot karena sudah menjadi suami. Gitu. Jadi apapun yang dia mau aku harus turutin. Apakah betul harus menjadi istri harus wajib ngikutin suaminya? Ditanya balik. Terus oke Kak Dodot. Iya. Kak Dodot, mungkin untuk persiapan pernikahan sendiri itu singkat atau gimana sih Kak? Kan ini kita nggak tahu nih, kemarin sudah melangsungkan pernikahan. Persiapan sendiri gimana sih Kak? Udah dari lama kah atau gimana? Persiapan sendiri itu sebenarnya jadi gini, waktu lamaran itu kita masih ngurusinnya sendiri tuh semuanya, keluarga dan
Jadi dari pihak gue ada Astrid, ada Faralita, dari pihaknya Cantik itu ada Mbak Rani, Mbak Nami dan keluarganya gitu kan. Jadi memang lamaran kita tuh memang ngumpulin keluarga, terus kita kita ngobrol gimana lamaran terjadinya segala macam kayak gitu-gitulah, gitu kan. Itu terjadi di bulan September. Ulang tahun aku. Iya, tanggal 18 juga gitu. Dan nextnya kita tuh sebenarnya punya WO buat yang di Jakarta. Karena kan kita ada siraman, kita ada pengajian, ada Demi ini gitu kan. Dan akhirnya itu semua kita pakai WO karena acaranya banyak gitu. Dan lebih detail sih, jadi gitu, megang sendiri. Dan setelah itu di Belitung, ya udah kita berangkat ke Belitung dengan kondisi sangat intimate, sangat sedikit orang yang berangkat, nggak nyampe 100 orang, cuman ada kurang lebih 50-an orang lah ya, 50-an orang gitu. Dan memang itu sangat intimate, sangat warm gitu. Karena gue juga tahu kondisi seperti apa, gue nggak mau rame-rame juga gitu. Sebenarnya resepsi itu tidak ada. Karena kita cuma bikin acara makan malam doang sebenarnya. Tapi ya ada. Tapi makan malamnya cantik. Iya, makan malamnya cantik gitu kan. Kita setelah makan malam kita pulang ke kamar masing-masing karena memang anginnya dingin. Anginnya barat. Gitu kan. Kebetulan juga yang datang tuh ada teman gue, ada Gamal gitu kan. Dia nyanyi, dia bantu nyanyi lah beberapa lagu kayak 2 sampai 3 lagu, 4 lagu lah di nikahan kita. Jadi memang dia ngebantu kita banget. Terus juga ada Astrid, ada Mbak Rani, kakaknya yang akhirnya ngebantu nikahan ini di Belitung tuh tetap jalan juga. Karena di Belitung kita akhirnya nggak pakai WO. WO-nya Bright Major. WO-nya Bright Major. Itu kakak itu Astrid dan Mbak Rani. Yes. Gitu. Dan apa lagi ya? Ada vendor yang berangkat juga ada. Kayak misalkan dekor berangkat. Terus ada dekor tuh dari siapa? Oh ya, Four Season, dekor Four Season. Terus ada tim adat itu dari UPS. Sama ada tim busana adat kita itu dari Anggun Busana. Ya, terus ada juga dari video foto itu dari Win sama Pink Space gitu. Terus juga apa lagi ya? Baju yang kita pakai juga baju gua tuh dari Agus Lim. Dia dia ke Hyunchen. Terus juga apa lagi ya? Cincin dari Mondial. This is Mondial. Miss Mondial. Cincinnya Miss Mondial gitu. Ada pengalaman unik nggak sih Kak mungkin selama pernikahan gitu, atau ada hal lucu nggak sih sebelum pernikahan ini? Ada nggak pengalaman lucu gitu? Apa ya? Jadi kan kita ada adat itu kan dodotan. Iya, dodotan gitu kan. Kita adat Jawa. Adat Jawa. Dan kita kan outdoor kan. Jadi akadnya sih di dalam ya, di dalam ruangan gitu, ada ruangannya. Itu kan kita ada foto-foto keluar gitu kan. Dan kita kan gue lepas baju dia juga pakainya apa namanya? Kayak kemben gitu doang kan. Dan kita di pinggir pantai, jadi anginnya tuh sekencang itu kita kayak masuk angin. Iya, jadi kita masuk angin gitu sih. Jadi emang kita kayak gitu-gitu gitu sih. Dan situasi-situasi lucu yang memang belum pernah kita ketemuin sebelumnya gitu. Kayak misalkan apa ya? Gua ikutin adat kan belum pernah gitu kan. Maksudnya keluarga gua pun Jawa gitu, tapi kan adat sebenarnya. Dan gue harus ngikutin semua adatnya dan baru dan seru banget sih, gitu sih. Pakai adat apa Kak pernikahannya? Adat apa? Kita apa ya? Solo ya? Adat Jawa Solo. Adat Jawa Solo. Dan untuk maharnya Kak gimana? Untuk apanya? Mahar. Tadi Itu tadi maharnya, udah dikasih. Maharnya itu kita ngasih, gua ngasih emas 32 gram. Ini tadi udah sempat lihat mahar belum? Tadi sempat ada miss Kak, jadi nggak ke-record gitu. Oh gitu, mau kasih lihat lagi? Boleh. Ini maharnya. Sekalian aja di screenshot lagi. Siap. Oke. Dan terakhir Kak, mungkin tadi sempat ketinggalan. Sebenarnya dari kalian berdua nih, dari Kak Cantik dan Kak Dodot, apa sih akhirnya yang membuat kalian akhirnya memutuskan untuk menikah? Dan emang ini udah fix nih jodoh gua kayak gitu.
hilang. Oke. Ini baru masuk nih berarti nih. Baru masuk nih berarti nih. Oke. Ini pasti ya basically kita bikin langsung ke ininya aja ya, jawabannya to the point aja ya. Jadi basically memang gue itu bukan tipikal orang yang main-main. Ya gue dengan umur gue yang sudah dibilang tua sama orang-orang gitu ya, sama netizen gue udah disuruh nikah mulu gitu. Udah mau 29 masa nggak nikah gitu kan? Oke. Gue jadi nyarinya itu bukan pacar lagi. Jadi gue cari udah istri gitu. Dan menurut gue Cantik itu punya potensial sebagai istri yang sangat baik gitu. Dan balik lagi gue tahu pernikahan itu tidak tentang baiknya doang, tapi tentang buruknya juga, tentang masalah-masalah yang datang dan hal-hal yang kita belum pernah temui sebelumnya gitu sebagai keluarga gitu kan. Dan buat gue gue melihat Cantik itu bukan lebih kebaikannya doang, tapi adalah keburukannya juga yang harus bisa gue terima gitu. Dan buat gue itu salah satu pelengkap dari Cantik sebenarnya. That's the strongest values that yang dia punya gitu. Oke. Kalau Kak Cantik gimana, Kak? Kalau aku long story short, sebenarnya sih basically si Dodot ini tuh lumayan komplimen ke aku ya, karena kayak gimana cara jelasinnya? Sebenarnya pertama kali ditanya sama dia, aku pun juga kayak kaget gimana ya, dan aku pun juga mencari suami, bukan mencari pacar lagi. Tapi ya gimana, tiba-tiba baru kenal terus diajak nikah kan kaget juga. Jadi aku I had my time, terus aku curhatlah sama bapak aku, dan ternyata aku dikasih jawaban sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia adalah the chosen one. Jadi praktis berapa lama pacarannya? Jadi dari pacaran tuh sebenarnya kita kalau dihitung dari pacaran kita dari Desember tahun lalu sebenarnya pacarannya. Gitu. Akhir Desember banget, jadi sebelum tahun baru lah kurang lebih gitu. Nah, gue ngajakin nikahnya itu sebenarnya di bulan Februari kalau nggak salah ya. Ya kan? Apaan lu ngajakin gue nikah pas Desember juga yang? Enggak, nikah beneran ya, serius. Oh iya, itu by phone. By phone tapi. By phone. Tapi beneran gue ngomong lagi tuh di pas dia udah pulang, mesti pas kayak will you marry me? Itu di Februari kalau nggak salah, Februari Maret kalau nggak salah. Akhirnya kita baru bisa melaksanakan pertunangannya itu di bulan September. Sebenarnya tadinya mau di Agustus, cuman ternyata masih belum kondusif kan, maksudnya situasi lah gitu. Akhirnya kita mundurin ke September gitu. Terus akhirnya kita punya waktu September, Oktober, November, ya kurang lebih lah untuk melangsungkan, maksudnya mempersiapkan pernikahan gitu. Ya udah, kita cari tempat, kita mikirin gimana caranya, konsepnya apa, dan kita mau bikin apa sih gitu kan. Ya udah, dan macam. So akhirnya terjadilah tanggal 18 Desember gitu. Pernikahannya berarti adat gitu ya, Teh? Iya, Jawa. Adat Jawa. Kita pun tadi juga tanggal Jawanya. Iya, kita pas habis lamaran itu langsung hitung tanggal buat nikahan. Gitu. Dan ternyata tanggal nikahannya Desember. Keluarnya di tanggal 18 Desember, iya. It's the perfect date. Iya. Gitu sih. Sorry, Dad. Mama datang nggak, Dad? Ya. Mama datang nggak dari Jerman? Enggak. Nah, gimana ceritanya? Tadinya mau datang, udah beli tiket segala macam. Cuman kan ternyata Jerman lockdown lagi ya, guys. Iya, Jerman tuh lockdown lagi. Jadi memang ternyata dia nggak bisa datang. Jadi memang akhirnya ya udah tiketnya di refund aja udah akhirnya mau nggak mau. Karena memang bajunya udah disiapin juga sebenarnya, baju udah disiapin, terus kayak pokoknya intinya semua kebutuhan dia di sini tuh udah ada semua gitu. Cuman ternyata tidak memungkinkan dia untuk bisa balik ke Indonesia gitu. Oke. Halo, Dot. Ya. Halo, aku Acil dari Tabloid Nova. Untuk selamat buat halo. Terima kasih. Mau nanya sih Kak, kan tadi udah diceritain kenapa yakin. Mau tanya pandangan kalian masing-masing. Kayak Dodot ngelihat Cantik gimana, lalu sebaliknya Cantik ngelihat Dodot, sosok Dodot tuh seperti apa. Nah sama, ini kan udah beberapa hari sebagai pasutri baru nih. Ada kebiasaan atau sifat-sifat baru yang bikin kaget nggak sih? Ada adaptasi apa nih yang dilakukan? Terima kasih. Oke, ya
sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu yang tentang nyokap gue tadi ya. Nyokap gue nggak datang tapi kita video callan gitu. Jadi emang dipegangin video. Jadi emang dipegangin teleponnya sama salah satu sama Astrid sama Bright Major, dipegangin teleponnya gitu supaya dia bisa menyaksikan dari setidaknya gitu. Oke. Yang buat pandangan ya, pandangan sebenarnya pandangan gue melihat Canti sampai sekarang belum ada perubahan yang drastis lagi sih sebenarnya, karena memang kayaknya dia sama lagi. Iya, gue juga seperti itu sih. Maksudnya gue ngerasa gue sudah menjadi diri gue apa adanya waktu pertama kali ketemu gitu sih, dan gue melihat Canti juga seperti itu gitu. Dan buat gue sekarang sudah 18, 19, 20, 21, udah kurang lebih 3 hari lah ya, 3 hari kita menjadi suami istri gitu. Kita belum mendapatkan kaget-kaget yang orang-orang suka bilang gitu sebenarnya. Jadi kita masih menikmati itu, dan buat kita justru kalau ada justru malah surprising kita. Seru dong. Iya, jadi ada surprise kan. Sebenarnya kita nunggu surprise itu sebenarnya. Gitu sih, dan buat kita semakin cepat waktu datang, semakin cepat juga kita bisa melewati badai-badai yang kata orang-orang itu bilang gitu sebenarnya. Amin. Dan kalau Mas Dodot, Mbak Cantik. Kalau dari pandangan. Halo. Ya, halo. Ini Eva halo. dari video.com. Ya. Halo. Selamat, mungkin selamat dulu atas pernikahan kalian. Ini Eva dari video.com. Terima kasih. Ya, Mas Dodot mau tanya dong, tadi menarik ketika kalian menggelar pernikahan, ini kan Mama nggak ikut hadir ya menyaksikan, tapi melalui video call. Ada perasaan mungkin sedih nggak sih? Gitu, dan keluarga-keluarga yang kalian bawa ketika menikah di Bangka Belitung itu sendiri mungkin dari pihak Dodot atau Mbak Cantik mungkin, karena kan kalian menggelar pernikahan ini di masa pandemi saat ini, mungkin ada senang, ada sedih juga ya, karena tidak bisa sahabat-sahabat atau keluarga bisa ikut menyaksikan ketika kalian ijab kabul gitu loh. Gimana? Makasih. Iya. Sebenarnya keputus tadi sedikit pertanyaannya. Perasaannya ya? Perasaan aku ya? Iya, perasaan Oke. ibu yang bisa datang. Jadi yang nggak bisa datang sebenarnya. Gimana perasaannya Kak Dodot? Oke. Kak Dodot gimana? Ini kan pernikahan seumur hidup sekali gitu ya. Ya. Ketika tidak ada mamah gitu yang keluarga. Oke. Jadi gue sebenarnya mau nambahin juga sih, yang nggak bisa datang sebenarnya nyokap gue, bokap gue, dan kakak gue, gitu. Jadi sebenarnya yang nggak bisa datang tuh mereka, gitu. Dan buat gue ketidakhadiran mereka tidak terlalu menjadi masalah yang besar, karena mereka pasti mendoakan gue dengan kondisi yang sangat baik juga, gitu. Dan buat gue justru doanya penting banget, gitu sih. Dan buat gue mereka bisa menyaksikan lewat grup call keluarga gitu, mereka sangat bahagia bisa melihat gue juga. Dan buat gue itu gue sangat bersyukur itu masih bisa terjadi gitu. Dan buat gue itu kebahagiaan gue banget juga. Support mereka tuh dari doanya, dari mereka gue lewat phone gitu. Dan buat gue itu cukup banget sih, dan gue bahagia sih sebenarnya, masih bahagia. Gue nggak ngerasa sedih karena apa ya? Oke, sedih itu tipis banget di antara mereka nggak bisa datang gitu. Tapi buat gue, dengan mereka bisa support gue dengan kondisi mereka tidak ada, itu justru lebih baik lagi gitu sebenarnya. Gitu sih. Kakak gue kan di DC kan, di Amerika, dia nggak bisa datang juga. Nyokap di Jerman. Bokap itu lagi di luar kota. Kondisi dia tuh lagi kurang fit. Jadi dia emang daripada jadi kurang enak, ya ada apa-apa, mendingan dia tetap di luar kota itu aja gitu sih. Gitu. Tapi buat gue, mereka dengan kondisi jam yang berbeda juga mereka menyaksikan nikahan gue. Kakak gue kan di Amerika sama di Jerman sama di Indonesia itu semua jamnya beda kan. Tapi mereka bangun gitu, mereka bangun buat nonton gue di handphone gitu. Dan buat gue itu cukup banget, dan tetap itu berharga banget buat gue gitu sih. Dan itu mengalahkan kesedihan mereka tidak ada di situ, juga itu sebenarnya. Kalau mereka nonton gitu. Ada lagi, guys? Oke, kalau
semoga informasi-informasinya cukup ya. Maksudnya kita mau membagikan kebahagiaan kita kepada kalian. Semoga itu maksudnya cukup buat kalian berita-beritanya dan informasinya. Nanti juga kita bakal ngasih foto-foto plus video ya. Tapi foto-fotonya ya nanti kita kasih share kita kasihnya juga. Ya nanti kita share linknya ya. Bisa di-share juga nggak sih? Iya nanti kita kasih. Dot, satu lagi boleh, Dot? Oke. Iya, boleh. Iya, terakhir. Iya. Soal tadi kan lu disuruh buat mungkin agama cantik kan dari keluarga cantik, minta lu agama lebih kuat. Itu gimana sih maksudnya? Biar lu bisa jadi imam lebih baik apa gimana maksudnya? Jangan dari keluarga cantik itu gimana? Iya, yang pasti memang memang apa gimana sih? Memang gue ada feedback itu jadi nggak fokus. Iya, jadi memang bapaknya secara khusus meminta gue untuk bisa mengimami Cantik gitu. Maksudnya gue dengan sadar agama gue itu dari kemarin tuh tidak terlalu baik gitu kan sebenarnya. Maksudnya dengan masa muda gue, dengan gue hidup sendiri segala macam, memang agama gue kurang baik sebenarnya. Tapi gue mau memperbaiki itu gitu. Gue mau memperbaiki itu, makanya gue belajar untuk menjadi imam yang lebih baik lagi gitu sih sebenarnya. Kondisi seperti itu. Oke. Ya. Oke, siap, Dot. Oke. Terima kasih semuanya. Nanti foto dan video bakal kita kirim lewat chat. Ya. Kak Dodot, kalau orang tadi sedikit telat yang tentang bagaimana menundakah atau gimana, Kak? Ya, ngomongan betul. Kita nggak terlalu kita santai. Ya, kita santai. Kalau dikasih sekarang, ya alhamdulillah. Kalau dikasih nanti, alhamdulillah. Yeah. Tapi intinya kita mau enjoy our being with ourselves. Ya, gitu sih. Kita mau menikmati waktu kita. Gitu. Oke. Aduh, kepo deh. Dijawab dong, siapa tuh? Ya, kita apa aja sih? Kita nggak fokusin kita mau anak cowok, anak cewek, pokoknya sedapatnya aja lah gitu. Itu kok jadi cewek cowok. Ya, apa aja. Terima kasih Terus semuanya. Kak, nanti mungkin setelah habis nikah ini untuk karirnya gimana, Kak? Masih lanjut kah atau nanti istri bakal mengatur jadwal dan sebagainya gitu, gimana, Kak? Aku. Istri. Aku atau Dodot Iya, sih? boleh, dua-duanya juga boleh, Kak. Kalau aku sih masih mau melanjutkan karir aku di musik ya, karena sekarang aku pun juga lagi, setelah aku pulang ke Jakarta, aku mau fokus bikin lagu-lagu lagi, dan juga mau fokus ke acting yang baru saja aku mulai. Kalau Dodot? Ya kalau aku tetap menjalankan apa yang aku jalankan sekarang, dan justru dengan adanya pernikahan itu malah menambah point of view aku melihat sekeliling sih gitu. Apalagi kan sekarang udah punya keluarga, jadi bisa ngelihat gue punya sosok bisa gue liatin terus nih, karakternya pasti nambah mulu kan, ya jadi inspiration gitu. Jadi memang tapi nanti Kak Cantik sendiri nanti bakal membatasi nggak sih jadwal Kak Dodot kan padat nih, sibuk nih, gimana Kak? Mungkin sebagai istri mungkin nanti sudah ada persiapan Kak atau gimana? Enggak sih, karena kan ini pekerjaannya dia, jadi aku ngerti bahwa pekerjaannya dia akan takes a lot of time, dan aku di sini juga harus memperbolehkan dan harus bisa mengerti jadwalnya dia dan syutingannya dia dan semuanya itu sih. Aku nggak bisa komplain lah. Jadwal main Mobile Legends juga kan? Jadwal main Mobile Legends yang harus dibatasi. Jadwal Mobile Legends. Tapi kalau Kak Dodot sendiri lebih cantik dong. Kita pengen minta tadi cincinnya kita mau screenshot dong, kalian pasang pamer cincin nikahnya dong. Pengen foto, screenshot. Gini. Cantik, turunin sedikit, oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Thank you. Thank you, oke semuanya ya. Oke, makasih ya, Dok. Oke, ya, terima kasih Cantik Dodot. Terima kasih. Selamat berbahagia ya. Kita kirimin ya. Terima kasih Mawar. Salam semuanya. Thank you. Bye.
Lemong. Terus gimana foto-fotonya?